Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Eropa berada dalam ketegangan yang semakin meningkat. Negara-negara besar di benua itu, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Austria-Hungaria, dan Rusia, terlibat dalam persaingan politik, ekonomi, dan militer yang tak terhindarkan. Di tengah ketegangan ini, muncul beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914. Nasionalisme, perasaan cinta tanah air yang kuat membuat banyak negara Eropa semakin berusaha mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Di kawasan Balkan, banyak kelompok etnis yang ingin merdeka dari kekuasaan Austria-Hungaria dan Kekaisaran Ottoman. Ini menciptakan ketegangan antara negara-negara besar, seperti Rusia yang mendukung bangsa Slavia, dan Austria-Hungaria yang ingin mempertahankan dominasi mereka. Imperialisme, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk menguasai koloni di Afrika dan Asia. Mereka merasa bahwa kekuasaan dan prestise mereka akan meningkat dengan menguasai lebih banyak wilayah. Konflik tentang pembagian wilayah kekuasaan ini semakin memperburuk hubungan antar negara. Militerisme, setiap negara besar di Eropa memperkuat angkatan bersenjata mereka, dengan anggaran militer yang semakin besar dan persiapan perang yang lebih matang. Jerman, misalnya, membangun angkatan laut yang kuat untuk menyaingi Inggris. Anggaran militer yang besar membuat negara-negara ini siap untuk berperang kapan saja. Aliansi, negara-negara besar membentuk aliansi militer yang saling mendukung, yang berarti jika satu negara diserang, sekutunya juga akan ikut terlibat. Aliansi utama adalah blok sentral, yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, meskipun Italia akan beralih pihak pada 1915, serta sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, Rusia, dan kemudian Italia dan Amerika Serikat. Pembunuhan Franz Ferdinand dan pecahnya perang, pada 28 Juni 1914, di Sarajevo, Bosnia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Austria-Hungaria, terjadi sebuah peristiwa yang memicu pecahnya Perang Dunia Pertama. Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hungaria, dan istrinya, Sophie, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Pembunuhan ini, meskipun dilakukan oleh kelompok teroris Serbia, memicu rangkaian peristiwa yang membawa dunia ke ambang perang. Austria-Hungaria, yang merasa terancam oleh pembunuhan tersebut, mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Meskipun Serbia menyetujui sebagian besar tuntutan tersebut, Austria-Hungaria memutuskan untuk mengumumkan perang pada 28 Juli 1914. Rusia, yang merupakan sekutu Serbia, mulai memobilisasi pasukannya untuk melawan Austria-Hungaria. Jerman, sebagai sekutu Austria-Hungaria, menyatakan perang terhadap Rusia pada 1 Agustus 1914. Inggris dan Prancis, yang menjadi sekutu Rusia, turut terlibat setelah Jerman menyerang Prancis melalui Belgia yang netral. Dari sini, pertempuran antara aliansi-aliansi besar dimulai, dan perang dengan cepat meluas ke seluruh dunia. Perang Dunia Pertama terkenal dengan pertempuran parit, terutama di front barat. Di sini, pasukan sekutu dan blok sentral terjebak dalam pertempuran yang sangat statis dan brutal. Garis depan terbentang dari Laut Utara di Belgia hingga perbatasan Swiss di Prancis, dan pasukan dari kedua belah pihak menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dalam parit-parit yang berlumpur dan kotor. Perang parit ini menandai perang yang sangat berbeda dari yang pernah dilalui sebelumnya. Teknologi perang baru, seperti senapan mesin, artileri berat, dan gas beracun, membuat setiap serangan menjadi sangat mematikan. Ketika pasukan mencoba menyerbu posisi musuh, mereka menghadapi tembakan hebat dari senapan mesin, dan banyak yang tewas tanpa sempat mencapai garis musuh. Gas beracun seperti klorin dan mustard digunakan untuk menghalau musuh, namun seringkali menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi para prajurit yang terkena. Penyakit juga menjadi masalah besar, dengan kondisi kebersihan yang buruk di parit menyebabkan wabah penyakit seperti tifus dan disentri. Pada 1917, Amerika Serikat, yang pada awalnya tetap netral, akhirnya terlibat dalam perang setelah beberapa insiden penting. Salah satunya adalah penenggelaman kapal laut Lusitania oleh kapal selam Jerman pada 1915, yang menewaskan 128 warga negara Amerika. Selain itu, Jerman mulai mengaktifkan kebijakan perang kapal selam tanpa batas terhadap kapal-kapal dagang sekutu, yang membuat AS semakin terlibat. Pada bulan April 1917, Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, mengumumkan bahwa AS akan bergabung dengan sekutu. Masuknya Amerika memberikan dorongan signifikan bagi sekutu, terutama dengan pasukan yang segar dan sumber daya yang besar.
Amerika membantu menggantikan kerugian besar yang dialami sekutu, serta menyediakan logistik dan senjata yang sangat diperlukan. Dengan bantuan Amerika, sekutu berhasil mengalahkan pasukan Jerman yang sudah kelelahan dan semakin terdesak di kedua front. Di front barat, pertempuran besar dimulai pada musim panas 1918, dan pasukan sekutu dengan bantuan Amerika melakukan serangan besar yang berhasil menembus garis pertahanan Jerman. Setelah bertahun-tahun perang yang melelahkan dan mematikan, Jerman akhirnya menyerah pada 11 November 1918, setelah mengalami kemunduran besar-besaran di front barat. Kesepakatan gencatan senjata diteken, yang mengakhiri permusuhan di medan perang. Namun, pertempuran di lapangan hanya merupakan satu bagian dari dampak besar yang ditinggalkan perang ini. Perang Dunia Pertama telah menelan lebih dari 16 juta jiwa, baik tentara maupun sipil. Kehancuran besar terjadi di seluruh Eropa, dengan kota-kota dan desa-desa hancur, dan negara-negara yang terlibat dalam perang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk. Banyak tentara yang pulang dengan luka fisik dan psikologis yang mendalam. Di sisi politik, Kekaisaran Austro-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia runtuh. Negara-negara baru seperti Cekoslowakia dan Yugoslavia muncul dari reruntuhan kekaisaran lama ini. Revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917 menyebabkan terbentuknya Uni Soviet, sebuah peristiwa yang akan memengaruhi politik dunia selama lebih dari setengah abad. Setelah perang berakhir, para pemimpin dunia berkumpul di Istana Versailles, Prancis, untuk merumuskan perjanjian damai. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni 1919, memberikan hukuman berat kepada Jerman, yang dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pecahnya perang. Jerman diwajibkan membayar ganti rugi perang yang sangat besar, menyerahkan wilayahnya, serta membatasi kekuatan militer mereka. Meskipun tujuan utama perjanjian adalah untuk memastikan perdamaian, ketidakadilan yang dirasakan oleh Jerman terhadap perjanjian ini justru menciptakan ketegangan lebih lanjut yang akan berujung pada Perang Dunia Kedua. Dendam dan rasa ketidakadilan terhadap ketentuan perjanjian ini menjadi salah satu penyebab kebangkitan Nazi di Jerman pada 1930-an. Kisah Perang Dunia Pertama adalah kisah tentang kehancuran dan penderitaan, namun juga tentang ketahanan manusia dan harapan untuk perdamaian. Perang ini mengajarkan dunia bahwa meskipun teknologi semakin canggih, konflik yang tak terkendali hanya akan membawa kehancuran bagi seluruh umat manusia.